Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang tugas dari 4 percobaan 4, di mana pada percobaan 4 ini kita disuruh untuk membuat sebuah jaringan dengan ada ruang A dan ruang B-nya, di tengah-tengahnya ada router yang menjembataninya. Oke, kita langsung saja pada Cisco-nya. Oke, kita lihat di sini menggunakan router PT0. Oke. Kemudian ada satu server, ada dua switch, di sini. Kita masukkan switch. Masukkan 2 switch. Oke. Kemudian ada satu server, ada 3 PC dan 2 laptop. 3 PC, 2 laptop. Oke, kita beralih yang ke sebelahnya di bagian ruangan B-nya. Di ruang B itu ada PC 1 di atas sini. Kemudian ada laptop access point 1 dan laptop 4. Access point 1 dan laptop 4. Oke, kita bagi saja langsung ruangannya. Dari sini ini ruangan B, kemudian dari sini ini ruang A. Kasih keterangan langsung saja. Ruang A. Dan sebelah sininya namanya ruang B. Oke, selesai. Kemudian kita sambungkan semua ini menggunakan kabel connection strike. Pertama dari router ke switch di ruang A. Kemudian dari router ini kita beralih ke sambungkan ke switch yang ada di ruang B. Oke, kemudian kita sambungkan yang lain juga. Satu. Oke. Dan yang terakhir kita sambungkan ke servernya. Oke, sesuai dengan desain. Kemudian kita sambungkan dari switch ke PC dan ke access point. Switch ke PC, dan switch ke access point. Kemudian kita lihat. Oke, sudah selesai. Kemudian kita atur routernya, dimana routernya ini kita menggunakan alamat IP. Routernya kita menggunakan alamat IP yang sudah ditentukan, ada 200.
pas Ethernet 00. Untuk ruang A kita menggunakan 200.1.254. Oke, kita on kan. Kemudian kita beralih ke ruang B, ada 101.110.1.254. Oke, kita on kan. Kembali, sudah terhubung. Kemudian kita beralih ke bagian server bagian A. Kita atur IP-nya. Mana? 210.10. Oh, tidak bisa, invalid IP for this subnet max. Oke, kita beralih ke yang lain di bawahnya. 10.1.1. Oke, kita pakai ini aja. Kemudian masukkan default gateway yang tadi sudah kita masukkan. Ya, ini servernya menggunakan IP address dari server. Kita kembali, kemudian kita Oke, sukses. Kita beralih yang lainnya. Kita akan mengganti dari static ke DHCP. Gateway-nya sudah ada. Oke, kita ulang. Oh ya. Sebelum kita atur PC-nya, kita harus mengisi default gateway yang ada di DHCP setting agar dia masuk ke dalam IP otomatis nanti di PC yang lainnya itu. Oke. Kita save. Kita ulangi. Oke, sudah masuk. Kemudian kita beralih ke yang lain. Oke, sukses. Bisa satunya lagi. Sukses. Laptop juga sukses. Kemudian laptop yang terakhir. Oke, sukses. Kemudian kita beralih ke bagian yang sebelahnya, yang dimana sebelah sini kita akan memasukkan alamat IP ini sesuai dengan soal tadi. Itu ada 110.1.0. Oke, kita masukkan alamat di default gateway, yaitu alamat dari router yang sudah kita masukkan tadi, 10.1.254. Kita masukkan DNS servernya. Oke, sudah semua. Kemudian kita kembali, kita beralih ke access point-nya. Kita atur access point agar bisa terakses nanti. Masukkan password. Oke, on sudah. Ada 4 port. Kembali, kemudian kita atur masing-masing IP-nya secara manual. Oke, sebelum itu kita harus setting dulu laptopnya agar bisa tersambung pada access point itu. Oke, penyalakan.
Oke, terconnect. Kita masukkan alamat IP 101 secara manual, kita masukkan karena di sini tidak ada servernya di ruang B-nya. 2 default gateway 110.1.254 dan DNS servernya 110. DNS server ini kita akan menggunakan DNS alamat IP dari DNS dari server yang 0 ya, atau server yang di ruang A. Oke, jadi 210.1.1. Oke, kita kembali, kita atur juga yang ini 210.1.1. Oke, selesai. Kita atur juga laptop yang lain agar bisa terakses ke akses point itu. Kita tarik, nyalakan, sambungkan. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita sambungkan. Kita beralih ke IP address-nya, IP configuration. Kita masukkan saja 110.1.1.2.3. Oke, default gateway-nya 110.1.254 dan kemudian DNS server dari server 0 10.1.1. Oke, kita kembali, kita beralih ke yang lain. Tarik, masukkan, nyalakan. Oke, wireless, kita konekkan. Oke, terkonek. Masukkan alamat IP secara manual 110.1.2.3.4 110.1.254 210.1.1. Oke, selesai. Kita masukkan lagi yang lainnya, yaitu pada komputer laptop terakhir ini. Sambungkan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, kembali. Kemudian kita ke soal cek konektivitas dengan mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 5. Oke, dari PC 1 ke PC 5 kita ganti nama PC 5. Kita ganti nama sesuai dengan desain dulu ya. Laptop 6, laptop 5, 4, 3. Laptop 6. Posisi laptop 1 dan laptop 2. Laptop 1
Duplikat laptop 1 di mana? Oh, ini. Kita ganti dulu, ini laptop 2, ini laptop 1. Oke, kita langsung ke soal. Cek konektivitas dengan mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 5. PC 1 ke PC 5. Progres. Oke, ulangi lagi. Oke, sukses. Kita lihat di sini pertama kebanyakan gagal karena kita akan alamat jaringan ini akan melalui router yang ada di tengah ini sebagai jembatan untuk menghubungkan antara dua jaringan ini. Jadi paket akan dikirimkan, prosesnya lumayan lama sehingga kebanyakan pada percobaan pertama akan gagal, kemudian ke percobaan kedua akan sukses. Oke, sukses dari PC 1 ke PC 5 kita delete. Kemudian kita beralih ke soal yang lainnya. Soal yaitu PC 5 ke laptop 5. Dari PC 5 ke laptop 5. Tunggu, kita cek dulu. Dari PC 5 ke laptop 5. Oke. Syarat 10 1 2 100 10 1 2 5 4. Alamat apinya hilang. Oke, sudah terset. Kita ganti ini 110 13 110 1254. Oke, selesai. Seratus 10 1254. Kita enter. 110 1 2 3 4 5 110 1 2 5 4. Oke, sudah. Kemudian kita cek yang ini juga. Oke, sudah. Kita cek konektivitas dari PC 5 ke laptop 5. Oke, dari PC 5 ke laptop 5. Oke, sukses. Kita lihat. Kita coba lagi. Dari PC 5 ke laptop 5. Oke, sukses. Kita lihat di sini penyambungan dari PC 5 ke laptop 5 statusnya successful. Kemudian kita beralih ke yang lain. Ada server 0 ke laptop 6. Oke, dari server 0 ke laptop 6. In progress. Oke, coba lagi. Oke, sukses. Kita lihat ulang. Oke, prosesnya sukses, tidak ada kendala. Ada kendala tadi. Kemudian kita beralih ke yang selanjutnya, yaitu dari laptop 3 ke PC 2. Dari laptop 3 ke PC 2. Laptop 3 mana? Ke PC 2. Progress, ulang. Laptop 3 ke PC 2. Oke, sukses. Oke, kita lihat ulang lebih jelas. Dari laptop 3 ke PC 2. Oke, sukses. Ada kendala sedikit tadi, yaitu gagal pada pertama kali menyambungkannya. Oke, kita lihat yang lain, itu apakah jaringan di ruangan A dan ruangan B dapat terkoneksi jika tidak menggunakan router. Jaringan antara ruang A dan ruang B tidak akan bisa terkoneksi apabila router ini tidak digunakan. Contoh, saya kasih off kan routernya.
Oke, sudah off, dimana sini sudah mati routernya. Kemudian kita coba hubungkan antara laptop 3 ke server 0. Dari laptop 3 ke server 0. Kemudian kita lihat, gagal. Dari laptop 4 ke laptop 2, gagal. Dari laptop 5 ke PC 2, gagal juga. Karena router ini berguna untuk menjembatani atau menghubungkan antara dua jaringan yang terpisah di antara ini jaringan-jaringannya. Kemudian kita beralih ke yang kita nyalakan dulu. Oke, kita beralih ke yang selanjutnya, itu buatkan DNS pada server dengan nama DNS percobaan 4. Copy. Kemudian browsing DNS tersebut dari PC 5. Oke, kita coba DNS, kita on kan. Oke, sudah. DNS server tadi 210.11, kita save, kita add. Oke, sudah masuk. Kemudian kita beralih ke HTTP nya, kita tuliskan selamat datang di praktikum Jarkom. Oke, kita hapus saja yang ini. Kemudian kita lihat apakah bisa diakses dari PC 5. Oke, dari PC 5, oh ini PC 5, kita akan akses ke sini nanti. Oke, nama DNS-nya tadi. Oke, di web browser masukkan. Oke, belum jadi. Kita coba ulang, atur DNS. Oke, save. Oke, kita coba masuk ulang. Oke, jadi mengakses DNS dari PC 5 ke server 0 berhasil karena kita tadi memasukkan alamat DNS yang ada di server 0 ke masing-masing PC yang ada di ruang B ini, sehingga jikalau kita mengaksesnya dari laptop manapun akan bisa terakses karena menggunakan DNS yang sama dengan server tersebut. Kemudian kita lihat, oke, sudah selesai. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang hasil percobaan bab 4. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.